hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali dapat bertemu dengan adik-adik semua di hari Minggu yang indah ini. Hari ini Ibu Guru ditemani oleh teman-teman kita dari kelas 6 untuk melayani kebaktian hari Minggu kita. Sebelum kita mulai kebaktian kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Kita buka kebaktian kita dengan bernyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, untuk memulai ibadah kebaktian kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau beribadah. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 sampai 2. Karena kasih-Nya. Yesus datang ke dunia.
saja memuji Tuhan. Kali ini teman kita akan mengucapkan titah dan ayat bulanan untuk minggu ini. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1, Kepala yang Berdarah. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terpujilah Engkau buat segala cinta kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami hingga pada saat ini kami masih sehat. Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat khotbah kita pada Minggu Palmarum ini tertulis dari kitab Injil 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gunung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum. Pada Palmarum ini, firman Tuhan tentang peristiwa Yesus diolok-olokkan sebelum
penyalipannya di Bukit Golgota. Adik-adik, ada pertanyaan. Tahukah artinya diolok-olok? Apa artinya diolok-olok? Itu yang menjadi tugas yang pertama ya adik-adik. Apa artinya diolok-olok? Adik-adik yang kami sayangi, setelah Tuhan Yesus diadili Pilatus, maka Pilatus memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun sebelum menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, terlebih dahulu mereka membawa Yesus ke gunung pengadilan atau ke gedung pengadilan. Di sana banyak orang berkumpul. Mereka semuanya mengelilingi Yesus dan menanggalkan pakaian Yesus. Bayangkan kalian adik-adik, seorang Yesus yang sudah dewasa ditanggalkan pakaiannya, lalu memakaikan baju yang lain, yang adalah baju seorang raja. Lalu mereka sambil terbahak-bahak, ketawa-ketawa, mengolok-olokkan Yesus. Baju itu adalah baju kerajaan yang berwarna ungu. Lalu mereka membuat duri di atas kepala Yesus. Mereka juga membuat sebatang bulu bagaikan tongkat emas seorang raja dan memukulkan tongkat itu ke kepala Yesus. Mereka tak henti-hentinya untuk mengolok-olok Yesus. Tak henti-hentinya mereka mengejek Yesus. Mereka juga meludah Yesus, mencaci maki Yesus. Sungguh Yesus sangat menderita sakit saat itu. Namun yang walaupun dia sudah sangat sakit, tapi dia tidak pernah buka mulut untuk melawan. Dia tidak pernah membuka mulut untuk membela diri. Dia tetap sabar untuk menanggung segala penderitaan. Itu semua dilakukan Yesus adik-adik demi menyelamatkan kita, orang yang berdosa, dari penghukuman karena dosa. Itu tertulis di Injil Yohanes 3 ayat 16 ini, sekaligus nanti menjadi ayat hafalan. Dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat ya adik-adik, itu juga adalah PR hafalan ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Kristus Yesus, melalui nats khotbah ini, maka ada beberapa hal yang mau kita lakukan sebagaimana kita adalah anak-anak Yesus atau orang Kristen. Apa itu? Yang pertama adalah menghargai dan menghormati orang lain. Sebagai anak Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menghargai dan menghormati
seperti tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tadi, atau ahli-ahli Taurat tadi, atau para serdadu tadi. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka tidak menghargai, bahkan mereka tidak menghormati Yesus dengan sepatutnya. Oleh karena itu, adik-adik kami yang kami kasihi, tindakan serdadu tadi atau orang-orang yang ada berkumpul di gedung tadi, ya, itu jangan ditiru, jangan dilakukan. Lalu yang kedua, berlakulah sopan dan santun kepada orang lain. Anak sekolah minggu harus senantiasa bersikap sopan dan santun kepada orang lain, terutama kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Tindakan para imam kepala, ahli Taurat, para tua-tua, serta serdadu-serdadu tadi atau orang-orang banyak itu tadi tidak boleh kita tiru, ya. Tidak boleh kita tiru. Mereka telah tidak berlaku sopan kepada Yesus. Mereka telah merendahkan harga diri Yesus dengan mengolok-olok Yesus sebagai raja. Lalu yang ketiga, marilah menjauhi tindakan kekerasan. Tahukah adik-adik apa itu tindakan kekerasan? Atau apa saja ya tindakan kekerasan yang sering dilakukan oleh anak-anak? Misalnya menjewer, mencubit, menendang, memukul dengan tangan kita sendiri, atau memukul dengan barang lain atau benda lain, membentak, "Apa kau?" katanya kan, dengan suara kasar atau dengan nada yang keras, dengan mengatakan, "Maaf ya, bodoh, tolol, betul kau pemalas, anak nakal kau," dan lain-lain dan lain-lain. Dan anak-anak juga mau menghina orang atau menghina teman, ya, membuli, menghukum teman atau menghukum kawan ataupun adik, ya, melukai. Itu hal-hal kekerasan yang mungkin dilakukan anak-anak yang harus kita hindarkan, harus dihindari oleh anak-anak Tuhan. Amin. Katakan amin. Ya, supaya benar-benar ya jangan meniru seperti perbuatan para serdadu tadi atau ahli-ahli Taurat tadi. Karena di dalam nats ini tadi, kembali Inang katakan lagi, mereka mengolok-olok, mereka mengejek, mereka menghina, mereka merendahkan Yesus, bahkan mereka memukul, melempar, bahkan membunuh Yesus. Tindakan seperti itu adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus harus dijauhkan, harus dijauhkan. Karena di dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus harus memiliki sikap yang lemah lembut. Jadi anak-anak Tuhan harus pemilik perilaku kelemah lembutan. Itu juga dihafal, ya. Itu juga dihafal. Jadi sudah ada 3 PR-nya yang tertulis dari Matius 5 ayat 5. Lalu
yang keempat, kita harus meneladani kasih Yesus. Kita harus meneladani kasih Yesus. Kita lihat dalam nats ini tadi, ya. Yesus sudah menjadi panutan. Yesus sudah menjadi contoh ataupun teladan. Sekalipun Yesus dihina, sekalipun Yesus dicaci maki, sekalipun Yesus direndahkan, dia diludahi, dia dipukul, bahkan disiksa, Yesus tetap penuh kasih. Bahkan ia mau untuk mengampuni. Padahal Yesus sebenarnya bisa untuk membalas, ya. Karena memang Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Tetapi kekuasaannya tidak diperbuatnya untuk membalas. Sebaliknya, Yesus membalas penderitaan yang dibuat oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya tadi dengan tindakan kasih, dengan perbuatan kasih. Itu juga yang mungkin anak-anak atau adik-adik kami pernah melihat peristiwa penyaliban, ya, melalui TV ataupun dari buku-buku cerita sejarah. Ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib itu, dia sudah tergantung di kayu salib, tapi Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu tertulis di Lukas 23 ayat 34. Jadi, marilah kita anak-anak Tuhan meneladani kasih Yesus dan bersedialah untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh cinta dan kasih, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membantu kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh mengasihi dan mengampuni siapapun, baik itu mereka yang memusuhi kami. Biarlah kami mengasihi dan mengampuni mereka, karena Yesus Tuhan kami sudah terlebih dahulu mengasihi dan memberi pengampunan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat penderitaan-Mu. Bahkan Engkau mati di bukit Golgota untuk menebus kami dari dosa pelanggaran kami. Sepatutnya kami dihukum, tetapi karena kebaikan dan cinta kasih-Mu Tuhan, kami terselamatkan. Ya Tuhan, ajari kami untuk menghargai pengorbanan yang Engkau berikan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mau mengasihi dan mengampuni, sehingga nama-Mu kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dari rumahnya masing-masing. Mereka beribadah karena situasi pandemik ini dari rumahnya Bapa. Beri mereka kesehatan, beri mereka sukacita. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga anak-anak-Mu Tuhan, orang tua, bahkan adik kakaknya. Semua yang ada di rumah mereka Tuhan, Engkaulah yang memberkati. Jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit.
Ya Tuhan, Engkaulah yang menolong anak-anak-Mu kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berjalan. Tolong Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan kehidupan mereka, sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu taat dan patuh, dan tetap memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah adik-adik, untuk menutup kebaktian kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 2, Kita Harus Membawa Berita. Kita akhiri ibadah kita hari ini, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, demikianlah kebaktian kita hari ini. Selalu ingat untuk tetap di rumah, Tetap sehat. Tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari